Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sartika, NIM 191221056. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Yang pertama, kemampuan dan keahlian merupakan komponen penting dari tercapainya kinerja yang maksimal. Lalu, apa yang dimaksud dengan kemampuan? Kemampuan merupakan keterampilan yang dimiliki oleh karyawan dalam melakukan suatu kerjaan, sedangkan keahlian merupakan pengetahuan yang dimiliki karyawan tentang pekerjaannya. Semakin baik pengetahuan karyawan, maka potensi karyawan tersebut akan menghasilkan kerja yang berkualitas dan semakin tinggi. Yang kedua, budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan kebiasaan atau norma-norma yang berlaku dalam suatu organisasi atau perusahaan. Biasanya, kebiasaan atau norma-norma ini mengatur hal-hal yang berlaku dan dapat diterima secara umum serta harus dipatuhi oleh seluruh anggota perusahaan dan organisasi. Dan yang ketiga, lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan kondisi tempat karyawan bekerja. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi kinerja karyawan. Jika lingkungan kerja nyaman, dapat membuat karyawan lebih fokus dan mudah dalam mencapai kinerja yang maksimal. Baiklah, saya Eka Tasari, NIM 1921051. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan indikator kinerja karyawan menurut Robbins 2016. Kinerja karyawan memiliki 6 indikator, yaitu pertama, kualitas kerja diukur dari represi karyawan terhadap kualitas pekerja yang dihasilkan serta menyempurnakan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan. Kedua, kualitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Ketiga, ketetapan waktu merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan dilihat dari sudut kondisi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 4. Efektivitas merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi, tenaga, uang, teknologi, bahan baku dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam menggunakan sumber daya. 5. Kemandirian merupakan tingkat seseorang karyawan yang nantinya dapat menjalankan tugas kerjanya. 6. Komitmen kerja merupakan suatu tingkat di mana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor. Baiklah, materi selanjutnya adalah kaitan kinerja karyawan dengan kinerja organisasi. Kinerja karyawan merupakan suatu hasil yang dicapai oleh karyawan tersebut dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan tertentu. Kaitannya dengan kinerja organisasi adalah karena kinerja karyawan merupakan pondasi dari kinerja organisasi. Selain itu, faktor penting dalam keberhasilan suatu organisasi adalah adanya pegawai atau karyawan yang mampu dan terampil serta mempunyai semangat kerja yang tinggi, sehingga dapat diharapkan suatu hasil kerja yang memuaskan. Selanjutnya adalah perhitungan kompensasi berdasarkan kinerja. Kompensasi berdasarkan kinerja adalah sistem penghargaan keuangan untuk karyawan, di mana sebagian atau semua kompensasi mereka terkait dengan bagaimana kinerja mereka dinilai terhadap kriteria yang ditetapkan. Berikut adalah contoh perhitungan gaji yang dihitung berdasarkan hari kerja dengan rumus jumlah hari kerja dibagi jumlah hari kerja sebulan dikali gaji dalam 1 bulan. Sebagai contoh, Budi memiliki gaji per bulan sebesar 4 juta, lalu ia bekerja mulai tanggal 14 November dengan waktu kerja 5 hari per minggu. Jadi Budi bekerja mulai pada tanggal 14 November sehingga
30 November, yaitu sebanyak 12 hari kerja. Apabila dihitung dengan rumus yang telah disebutkan tadi, maka perhitungannya adalah 12 hari kerja dibagi 22 hari kerja dikali 4 juta. Maka gaji yang diterima Budi selama 12 hari kerja tersebut adalah 2.181.818 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Brianti, NIM 1912211037. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen kompensi berbasis kinerja. Yang pertama, upah atau gaji merupakan dasar pembayaran yang sering digunakan bagi pekerja-pekerja produksi dan pemeliharaan. Sedangkan gaji atau salan biasanya berlaku untuk tarif mingguan, bulanan, atau tahunan. Yang kedua, insentif adalah tambahan-tambahan gaji di luar gaji pokok atau upah yang diberikan oleh perusahaan. Yang ketiga, tunjangan. Salah satu bentuk tunjangan dalam perusahaan biasanya meliputi asuransi kesehatan, asuransi jiwa, liburan-liburan yang ditanggung perusahaan. Yang keempat, fasilitas yang diberikan perusahaan juga meliputi mobil perusahaan, keanggotaan klub, penggantian biaya parkir atau tempat parkir khusus, dan lain sebagainya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Roy Prestisinaga, NIM 1912211115. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi kompensasi dalam meningkatkan kinerja karyawan. Yang pertama, alokasi anggaran. Strategi mengalokasikan anggaran sejatinya mencakup pendekatan organisasi ataupun perusahaan untuk mengalokasikan juga menilai kompensasi ke dalam gaji dan tunjangan. Yang kedua, kembangkan rentang gaji. Kembangkan kisaran gaji untuk memastikan gaji karyawan kompetitif dengan organisasi lain. Untuk menjadi kompetitif, penting untuk mengukur seperti pekerjaan dalam industri yang sama dan menciptakan struktur pembayaran. Audit gaji. Ketika melakukan audit, tujuannya adalah untuk menentukan seberapa kompetitif pekerjaan khusus tersebut dan dapat untuk pasar eksternal. 4. Paket manfaat. Tujuannya adalah supaya dapat menjadi kompetitif dengan memasukkan unsur kesehatan, pensiun, penggantian biaya pendidikan ataupun kuliah, dan manfaat lain karena mengerti bahwa itu dapat menjadi faktor penentu untuk kandidat pekerjaan yang memutuskan apakah akan menerima posisi yang ditawarkan sebuah organisasi atau karyawan yang sedang mempertimbangkan untuk pergi meninggalkan perusahaan. 5. Sistem manajemen kinerja. Penting untuk memiliki proses tata kelola kinerja terstruktur guna memastikan karyawan memenuhi tujuan perusahaan dan nilai secara teratur. Proses ini harus mencakup pengembangan tujuan tahunan, penilaian kinerja tahunan, dan proses terstruktur untuk mentoring karyawan. 6. Kepatuhan hukum strategi kompensasi yang terdefinisi dengan baik agar memasukkan persyaratan hukum untuk memastikan organisasi mematuhi semua undang-undang atau peraturan daerah, kota, kabupaten, dan provinsi. 7. Administrasi terstruktur. Seperti halnya proses bisnis lainnya, struktur ini penting. Kembangkan proses peninjauan tahunan, audit gaji, dan tingkatan waktu proses, dan pastikan seseorang bertanggung jawab untuk semua sisi. Sekian dan terima kasih.